Hidup Jokowi! Dalam kasus perburuan ijazah ini, siapa yang menang? Pak Jokowi atau kubunya si Panci? Kalau orang bodoh, pasti yang keluar dari mulutnya adalah Pak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya. Pak Jokowi tidak berani datang ke pengadilan membawa ijazah. Itu yang keluar dari mulut orang-orang bodoh, pendukung Panci dan spiritualitir. Kalau kita mau runut-runut dari awal, tujuan mereka memburu ijazah Pak Jokowi itu apa sih? Yang pertama, ingin menjatuhkan Pak Jokowi, mempermalukan Pak Jokowi, ingin mendowngrade Pak Jokowi, ingin menutup-nutupi kelebihan-kelebihan Pak Jokowi dengan isu murahan ijazah palsu. Apakah mereka berhasil? Tidak. Fitnah ini sudah bergulir sejak tahun 2014, tetapi selalu gagal mempermalukan Pak Jokowi. Muncul lagi di tahun 2019, gagal lagi. Pak Jokowi tetap dicintai rakyat dan menang untuk yang kedua kalinya sebagai presiden. Kemudian muncul lagi di tahun 2022 ketika seorang Bambang Tri, yaitu wartawan yang katanya membuat sebuah buku, padahal dia membuat buku untuk memperkaya diri dengan membawa-bawa Pak Jokowi. Isi buku Bambang Tri plek-ketiplek sama dengan fitnah-fitnah yang beredar sejak tahun 2014 yang ada di obor rakyat. Apakah berhasil menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Tidak. Kemudian datang kelompok sakit hati, diantaranya FPI-HTI yang diwakili oleh Egy Sujana, ikut membesar-besarkan kasus ijazah ini. Kemudian ada Fadilah, kemudian ada Cosinudin si Tompel, kemudian muncul Kurnia yang notabene adalah orang FPI-HTI. Satu lagi, pembenci Bapak Jokowi dari kelompok HTI, yaitu spiritualitil. Para pembenci ini bersatu padu untuk membesar-besarkan kasus yang selalu gagal untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Lalu datang si Roy Panci dan Rismon yang ngaku sebagai peneliti. Awalnya mereka ingin meyakinkan rakyat bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu dengan gaya-gaya dan keyakinan yang dibuat-buat. Seolah-olah mereka meyakini bahwa Pak Jokowi ijazahnya 99,9999% palsu. Itu adalah kepura-puraan mereka. Padahal mereka tahu bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Tapi mereka pura-pura yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tujuannya apa ya? Untuk meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Untuk membuat pecinta Pak Jokowi meragukan ijazah Pak Jokowi. Apakah berhasil? Sebagian besar berhasil. Mereka sukses menanamkan keyakinan di kepala para pembenci Pak Jokowi. Tetapi di kepala kami, pendukung Pak Jokowi, mereka tidak akan pernah berhasil sampai kiamat pun. Ini yang tidak mereka sadari. Mereka berpikir bahwa upaya mereka ini akan sukses menjadikan Pak Jokowi tidak lagi dicintai rakyat. Padahal selalu gagal. Kenapa bisa gagal? Ketika mereka memasang strategi untuk menjatuhkan Pak Jokowi lewat fitnah ijazah ini, Egy Sujana merasa bahwa meskipun nanti ketahuan bahwa mereka berbohong, meskipun publik nanti tahu bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli, Egy Sujana yakin bahwa dia tidak mungkin dipenjara karena dia adalah seorang pengacara. Pengacara ini menurut Egy Sujana dilindungi oleh undang-undang dan punya kekebalan. Sehingga meskipun dia memfitnah, menuduh, tetapi negara tidak bisa memenjarakan dia. Itu keyakinan Egy Sujana. Roy Panci, Tifa, dan Rismon juga punya keyakinan yang sama bahwa mereka akan mengaku-ngaku sebagai peneliti. Karena peneliti tidak boleh dipenjara. Sebagai seorang peneliti, apabila mereka melakukan penelitian terhadap sesuatu, maka hasilnya mau benar atau salah, mereka tetap tidak boleh dipenjara. Itu yang ada di otak mereka. Makanya mereka nekat. Apalagi di belakang mereka ada orang yang menjamin mereka. Orang-orang besar, diantaranya ada Abraham Samad, ada mantan-mantan jenderal, ada pejabat-pejabat yang masih aktif dan sudah tidak aktif yang menjamin mereka. Tapi yang terjadi justru mereka dibikin pusing. Karena ternyata mereka terlalu overconfidence sehingga mereka melanggar tatanan hukum yang ada di negara kita, yaitu mencemarkan nama baik Bapak Jokowi yang ternyata melaporkan mereka. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak akan pernah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke polisi. Karena selama ini Bapak Jokowi belum pernah sekalipun melaporkan orang ketika orang itu menjelek-jelekan beliau.
Sama ketika Roy Panci menjelek-jelekan Bapak Jokowi, tidak pernah Bapak Jokowi melaporkan Roy Panci. Yang melaporkan justru adalah komunitas Buddha yang tersinggung karena stupanya dihina oleh si Roy. Tapi Roy Panci ini kan keblinger, dia pikir yang melaporkan Roy Panci itu Pak Jokowi. Dia bergabung di pasukan pemburu ijazah ini karena dia menduga bahwa dia dilaporkan oleh Pak Jokowi ketika dia menggambarkan stupa Borobudur dengan wajah Bapak Jokowi. Ketika mereka sudah menjadi tersangka, mulai retak hubungan antara orang FPI HTI, para pengacara-pengacara, dan juga ahli-ahli peneliti. Mereka terpecah belah. Pengacaranya terbelah-belah. Awalnya Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dan Ibu Ida memisahkan diri dari kelompok itu karena ingin menyelamatkan Egy Sujana dari hukuman penjara dengan meminta RJ. Kemudian ada kelompok peneliti, itu pun terpecah. Yang tadinya 3 menjadi 2. Rismond memisahkan diri dari mereka. Kemudian ada lagi kelompok FPI HTI yang memisahkan diri, di antaranya Egy Sujana dan Cosinudin. Awalnya Cosinudin dan Egy Sujana berseteru ketika Egy Sujana meminta RJ. Tetapi belakangan rupanya si Cosinudin pun dikhianati oleh Rafli Harun dan Panci. Akhirnya sekarang mereka juga berseteru. Sebenarnya tujuan dari kelompok FPI HTI adalah ingin membuktikan ijazah Pak Jokowi ke muka publik sebagai ijazah yang diragukan keasliannya. Tetapi pihak peneliti ini, si Roy Panci dan si Spiritualitil, tidak berani membuktikan ijazah Pak Jokowi di muka publik apakah asli atau palsu. Bahkan mereka meminta P21 tidak diturunkan. Tetapi karena sudah bergulir P21-nya dan Roy Panci serta Tipa sudah dijadikan terdakwa, bahkan sudah ditangkap oleh polisi, sempat ditahan beberapa hari dan pingsan, sempat sakit dan dirawat. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka adalah kelompok yang kalah. Tujuan semula mereka ingin mempermalukan Pak Jokowi, ternyata berkesebalikan. Justru mereka yang dipermalukan. Semangat mereka ingin membongkar ijazah Pak Jokowi menciut ketika mereka sudah terpojok oleh bukti-bukti yang begitu banyak, baik dari saksi-saksi sejarah maupun dari keterangan lembaga UGM itu sendiri, tempat di mana mereka berkuliah. Saking takutnya, si Panci melakukan pra-peradilan. Dia menggugat cara polisi menangkap dia, yang dikatakan bahwa dia tidak sempat ganti sempak. Spiritualitil juga demikian. Dia mengatakan bahwa seolah-olah dia adalah penjahat narkoba. Tetapi di sini, karena mereka gengsi dua-duanya melakukan pra-peradilan, maka mereka membagi tugas. Tipu mengikuti jalannya persidangan, si Roy Panci ini melakukan pra-peradilan. Inilah strategi yang mereka buat. Ternyata si Roy Panci sempat merasa happy karena sebagian dari gugatan dia dikabulkan oleh hakim. Tetapi ujung-ujungnya semua gugatan dia ditolak oleh pengadilan. Jadi di awal dikasih angin surga, ternyata di ujung-ujungnya dijeblosin ke neraka. Tetap saja Roy Panci harus mengikuti persidangan sesuai dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Sementara Spiritualitil menjalani persidangan dan hakim menerima eksepsi. Seketika kubu Spiritualitil bersorak-sorai seolah-olah mereka menang dalam kasus ini. Padahal kasus ini belum selesai. Mereka belum membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Ini hanya permulaan dari gugatan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang belum selesai, masih berlanjut. Tetapi mereka sudah keburu senang. Bahkan mereka sudah mulai halu nih si Tipu nih. Seolah-olah dia tidak pernah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal sejumlah jejak digital masih ada di internet. Demikian pula si Roy Panci yang setiap saat membuat pelecehan-pelecehan terhadap Bapak Jokowi, yang setiap saat menuduh ijazah Pak Jokowi dengan beberapa temuan-temuan tolol dia seperti Gajats Adam dan lain sebagainya, yang ternyata ketika diteliti lebih mendalam di semua ijazah UGM ada tulisan Gajats Adam. Dan ketika fakta ini mengemuka, Roy Panci pura-pura buta, pura-pura budek, pura-pura tidak pernah menuduh ijazah Pak Jokowi dipalsukan.
Padahal jejak digital banyak tersebar di mana-mana. Mereka menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazahnya di pasar pramuka. Kita saksikan video berikut. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya, karena kullukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Nah, itu adalah video ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis keluar dari barisan. Si Tompel ini masih akur sama si Panci dan spiritualitil, ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Siapa yang mau pesta tentang kemenangan? Kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat. Justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan. Kita dijerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan. Itulah teman-teman yang terjadi. Bagaimana seorang tukang-tukang fitnah dicerai-berai oleh Allah. Karena mereka sudah memfitnah orang baik yang banyak jasanya buat negeri ini. Banyak memberikan kemanfaatan buat bangsa ini. Keberadaan mereka di muka bumi ini tidak berguna, teman-teman. Selain hanya menyebarkan fitnah, berita bohong, mengadu domba, mencela, mencaci maki. Sementara keberadaan Bapak Jokowi sangat mulia di muka bumi ini. Pak Jokowi tidak hanya menguntungkan negara kita, menguntungkan rakyat Indonesia, tapi juga menguntungkan dunia. Sampai-sampai Pak Jokowi dijadikan penasehat Bloomberg. Dan sampai sekarang tamu-tamu dari luar negeri masih banyak hilir mudik ke rumah beliau. Karena beliau adalah orang yang diperhitungkan dunia. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. Mbak Ade, 90% lebih loh itu. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan. Oh, siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Jadi, kan